Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, semua para pejuang vlogger. Kali ini adalah hari yang keempat. Kemarin nggak sempat kita merekam vlog, nggak sempat. Lantaran memang ada sedikit kerjaan. Ya sibuk-sibuk kali sih enggak sebenarnya, cuma ada angin agak malas. Jadi hari ini berkisar pukul 2.30 siang, masih di tempat kita yang baru, tempat tinggal kita yang baru, sambil ngopi di hari keempat kita di tempat baru ini. Masih seperti biasa, kita belum ada aktivitas yang pasti guys, belum ada aktivitas yang pasti teman-teman, untuk dalam artian mencari atau mendapatkan pemasukan atau pendapatan. Bukan kita nggak mau, kita udah coba beberapa kali dalam artian melamar sana sini, melamar pekerjaan, tapi memang kita belum mendapatkan pekerjaan. Jadi dari beberapa hari kebelakangan di sini itu musim hujan, hujan semua. Hujannya lumayan lebat seperti yang pernah kukatakan pada saat video sebelumnya. Yang paling lebat itu 3 hari yang lalu, lebih kurang ya 3 hari yang lalu, di subuh hari, di malam kedua ya, malam kedua kita malam pertama kita di sini gitu, malam pertama kita di sini. Jadi itu memang betul-betul lebat hujannya, deras dan juga dingin. Hingga sampai saat ini, sampai kemarin itu masih hujan seharian, mulai dari pagi hingga sampai malam itu hujan. Sampai tadi malam juga masih hujan hingga sampai pukul, kalau nggak salah jam 12 malam. Sampai jam 12 malam itu masih duduk ngopi, karena bukan berarti tidak mengantuk mata ini guys, cuman belum mau tidur aja. Dan hingga saat ini seperti yang aku bilang, kita ada di sini, tempat kita ini udah hari yang keempat. Ini tanah kepunyaan adikku. Jadi seperti saran abang dan orang tuaku dan juga adikku, ya berterima kasih sekali pada orang tuaku dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada adik-adikku yang menyarankan agar kami untuk membuat rumah walaupun kecil di sini. Lumayan alhamdulillah. Ini dari depan sini guys, ini lebih kurang lebarnya cuma 3,5, bisa dilihat. Nah, dari sini ini sampai ke sini itu lebih kurang 3,5, lebarnya 3,5. Kalau untuk panjangnya lebih kurang sampai ke belakang itu 7 meter dengan lebih kurang 7 meter panjang dari depan sini sampai ke belakang kamar mandi dan dapur. Ini pohon pisang ini dulunya, lihat ada pisangnya. Pohon pisang ini dulunya sebelum kami membeli tanah ini ya, termasuk rumah yang di belakang ini kan rumah orang tuaku. Ini rumah orang tuaku. Ini pagar depan, jadi kami di sebelahnya. Sebelum kami kemari itu, semua pohon-pohon pisang ini terlebih dahulu sudah ada di sini guys. Dimana pohon pisang ini dulunya pemiliknya adalah Pak Haji, orang tua dari bos Sudin pabrik roti.
Nah, beliaulah yang sebelumnya memiliki atau yang punya pohon-pohon pisang ini. Ini mulai dari depan sini sampai ke belakang itu guys, sampai ke belakang sana itu. Nah, ini sampai ke belakang sini itu tanah, batas tanah itu bisa dikatakan banyak pohon pisang. Sampai dekat tanah rumah yang orang tua aku bangun ini banyak tumbuhannya, banyak batang pisang dan pohon pisang, serta ada tebu ya, ada tebu. Dan juga di sini juga sebelumnya itu ada tanah rawa gembur. Dalam artian kalau ketika kami membeli tanah ini itu nggak bisa langsung dibangun, jadi lebih kurang kami tinggal dulu di belakang rumah ini. Di belakang ini kan ada sedikit tanah kosong kan guys. Nah, di sini nih, ke sini kan ada tanah kosong, tepatnya di tepi parit yang ada di belakang, di samping rumah, hampir rumah orang tuaku. Jadi kami dalam artian membangun sebuah pondok kecil bedeng, lebih kurang seperti tempatku ini guys, besarnya lebih kurang. Kami pindah dari Bengkong Indah 2 Gang Kemuning Blok F nomor 23, yang sekarang rumah itu sudah dibeli oleh Pak Haji Leman. Semua orang di Pulau Batam ini mungkin tahu siapa beliau. Beliau adalah pengusaha sukses nomor 1 mungkin di Batam ini. Banyak orang mengatakan sebagian tanah Bengkong yang namanya Bengkong ini sampai ke Batu Aji itu beliau yang punya, Pak Leman itu punya. Kopi guys, tiada hari tanpa kopi. Jadi tanah itu kami jual, yang di Bengkong kami jual, nggak mahal. Saat itu sih sebenarnya orang tua juga sudah merasa mulai nggak nyamanan tinggal di Bengkong tersebut, jadi sengaja dijual, kami pindah kemari. Nah, informasi tanah dari sini itu kami dapat dari bapak atau orang tuaku punya teman kerja, mengatakan kalau di sini ada tanah yang dijual itu murah sekali, hanya kalau nggak salah 35 juta. Lalu bongkar muat barang, juragan roti Suden. Lalu belum dapat kabar begitu, rumah dijual sama Pak Leman, orang tua aku beli tanah di sini. Lebih kurang 3 bulan kami tinggal di bedeng atau di pondok yang sebesar tempatku tinggal sekarang ini guys. Itu kami tinggal di situ, semua barang-barang kami masukin ke situ. 3 bulan di situ lah, lebih kurang. Hujan, panas, air apalagi air parit besar, kalau udah besar itu kadang-kadang masuk ke dalam rumah, ke dalam bedeng ya. Tapi alhamdulillah kami masih bisa tinggal dengan tidur, tinggal dengan aman, tinggal dengan tenang dan tidak terusik. Nah, barulah dibangun rumah ini gitu, rumah yang sekarang ini, rumah orang tuaku. Ya alhamdulillah sampai saat ini kami tinggal di sini dekat dengan saudara-saudara kita seiman, dekat dengan Masjid Al-Isra. Saat ini ustadznya sendiri adalah ustadz dari anak Pak Haji, Ustadz Ade Safi'i Salehi, yang juga beliau sebagai pengusaha roti, pabrik roti. Beliau berasal dari Jawa Barat, Sukabumi. Nah, ini semua ini loyang nih guys, loyang. Kemarin aku dapat informasi dari pemilik dari pabrik roti sendiri atau Mas Suden, itu kan juga PRT. Beliau baru mengirim loyang lagi, 300 loyang lagi kemarin dari Jawa Barat. Ternyata loyangnya juga dipesan sampai ya aku keheranan juga kenapa tidak ada di sini. Oke, jadi kita kembali lagi. Ini hari yang keempat guys, kami bangun di sini setelah rumah dibangun. Sini ini hari keempat. Alhamdulillah tidak lagi kami merasakan kehujanan, bukan gitu maksudnya, kepanasan. Kami tidak lagi merasakan kepanasan gerah seperti sebelumnya dekat kos lama di Bengkong Sodebi. Jujur aja itu kadang ya, seperti aku ceritakan sebelumnya,
Ternyata istriku nggak bisa kena kipas angin. Itu kalau nggak pakai kipas angin lebih kurang kita mirip seperti orang kena sauna. Nah, orang sauna memang benar-benar wah, nggak bisa disebut gerahnya dan panasnya seperti apa. Ya alhamdulillah, setelah aku pikir-pikir, aku pertimbangkan kembali dengan saran dari bapak, orang tuaku dan abang serta adik-adikku untuk bangun di sini. Akhirnya kami coba untuk bangun. Ya walaupun cuma sepeta seperti yang kalian lihat tadi guys, walaupun cuma sepeta panjang 7 meter, lebar 3,5 meter, alhamdulillah kami udah nggak kepanasan lagi di saat malam kalau tidur, dan sudah nggak memikirkan lagi yang namanya uang kontrakan seperti ceritaku kemarin. Kalau kami masih bertahan di situ mungkin nggak tahu lah seperti apa ya namanya rezeki, kita nggak pernah tahu. Tapi pengeluaran wajib itu tiap bulannya nggak kemana, 2 juta wajib, sedangkan pendapatan pemasukan nggak ada sama sekali guys. Penjualan ayam geprek itu pun kami sudah nggak lagi berdagang lantaran memang ya seperti cerita kemarin, nggak apa-apa, tapi masih ingin si istri untuk bisa jualan kembali seperti dulu lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan sini lebih baik, karena Pak RT atau Pak Suden kemarin pernah cerita buka aja di sini, insya Allah mungkin lebih baik daripada yang di tempat lama. Apalagi kita di sini tepi jalan, di sini juga banyak adik-adik atau kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara. Ya insya Allah kita juga dekat dengan perumahan. Ya semoga lebih baik. Ya kalian juga jangan heran guys kalau itu bunyi suara ayam, bebek, karena ibundaku, orang tuaku memang senang melihara ternak. Lihat ini bebek, nampak itu bebek guys, bebek warna putih entok. Kalau di kampungku itu namanya itik jauh ya, itik jauh. Jadi ini hari keempat, mulai dari tadi pagi aktivitasku masih seperti biasa guys, menolong istri nyuci, karena nggak mungkin aku harus membiarkan istriku bekerja sendiri, bekerja terlalu berat, karena lagi hamil. Ya doakan semoga lancar-lancar aja guys, dan diberikan anak yang soleh dan soleha yang bermanfaat bagi umat, bangsa, negara, dan agama terutama, yang berakhlakul karimah, yang cerdas, jenius, yang sidik, amanah, dan patanah. Jadi dari pagi itu masih seperti biasa, belum ada aktivitas tambahan ya, belum juga ada tambahan termasuk pemasukan. Tidak tahu juga harus bagaimana lagi ini, tapi aku masih punya niat untuk membangun bisnisku sendiri guys, bisnisku sendiri dengan bermain handphone. Jadi dalam bisnis ini rencananya lebih kurang seperti semi multi level. Jadi orang yang ngambil HP di sini, beli HP di sini nggak akan lebih dari harga HP. Dalam artian kalau dia kredit di tempat lain seperti apa aja nama-nama leasingnya, kalau kredit tempat yang kupunya ini tidak akan melebihi dan tidak ada bunga, tidak ada riba guys. Jadi orang yang angsurannya di tempat leasing lain itu lebih kurang 800.000, di tempat kita 3,5 sampai 400.000 dengan jangka waktu sama lebih kurang seperti di leasing yang ada, 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, itu terserah, tergantung ya, nanti mereka bisa mengambil HP melalui kita. Jadi seperti itulah, seperti aku bilang tadi, semi multi level. Jadi cukup 2 orang yang membawa temannya yang juga mau mengambil HP. Nah nanti seperti aku bilang juga, kredit sama kita itu nggak melebihi harga HP, karena kelebihan dari itulah yang nggak boleh. Takutnya itu kalau yang kuselidiki, yang kupelajari, itulah yang dikatakan haram. Karena kalau kita
kredit di tempat lain itu bisa melebihi, bahkan bisa hampir 2 kali lipat dari harga HP. Udahlah, sampai saat ini jadi masih duduk dulu, masih berpikir lagi, mencoba lagi untuk terus melakukan pembaharuan terhadap sistem. Aku nggak tahu juga seperti apa nantinya guys. Sepertinya kedepannya itu masih sedikit tertunda. Harus bagaimana, apa langkah berikutnya untuk aku lakukan supaya bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya sih kita juga terkendala dengan yang namanya modal. Sebenarnya ini juga bisa tanpa modal, cuman yang namanya bisnis pasti ada risiko yang harus dihadapi. Nah, saat ini bagaimana kendala itu harus kita antisipasi terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Ya, walau bagaimanapun sempat kita jalani bersama teman-teman, tapi dari pihak leasing seketika ada merubah sistem begitu cepat sehingga kita nggak bisa untuk melanjutkan bisnis tersebut. Nah, sampai saat ini jadi kita ngambil keputusan, yang aku pribadi akan mengambil keputusan kita rubah sistemnya. Nah, seperti itulah guys, itu rencananya. Ya, doakan saja mudah-mudahan niat ini tercapai dan bermanfaat bagi semua. Membeli HP-nya nggak melebihi dari harga HP, kreditnya juga lebih murah harganya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa menemukan tempat yang lebih baik. Pokoknya hari ini tak banyak aktivitas. Bingung karena belum ada masukan. Oke, terima kasih banyak guys karena udah menyaksikan vlog ini. Semoga vlog ini bisa menginspirasi semua. Ketahuilah bahwa dengan kita menjadi seorang vlogger atau YouTuber itu bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas dan bekerja dengan suka-suka. Ya, bagaimanapun tidak semudah itu juga. Semuanya pasti ada saatnya. Oke, terima kasih banyak guys kalian sudah hadir dan mengunjungi vlog ini. Terima kasih banget. Semoga kalian sukses selalu dan mendapatkan apa yang kalian harapkan dan kalian cita-citakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.